Dokter, ini kan ada kanker serviks juga, dan ada kanker ovarium. Ini sama-sama menyerang alat reproduksi wanita. Benar. Mungkin bisa dijelaskan nih dokter, kita ada gambar di tengah, bisa dijelaskan dengan laser dok? Boleh. Bisa dilihat. Nah, mungkin bisa diceritakan perbedaannya. Ya, jadi ini kanker serviks ya. Kanker serviks itu dia perbedaan antara kanker serviks dan kanker ovarium. Yang pertama tentu saja lokasinya. Jadi kalau kanker serviks itu dia menyerang daerah serviks atau mulut rahim. Ini adalah daerah serviks atau mulut rahim, bagian yang menghubungkan antara vagina dengan rahim. Jadi di daerah sini. Nah, kalau kanker ovarium dia menyerang indung telur atau ovarium. Nah, ini yang kita sebut indung telur. Perempuan mempunyai 2 indung telur, kanan dan kiri. Jadi dia menyerang bagian sini dan bagian sini. Nah, kalau kanker serviks kita sudah punya alat screening yaitu pap smear. Kita juga punya vaksin untuk memproteksi. Sementara untuk kanker ovarium, untuk screeningnya juga belum ada gold standarnya. Begitu juga vaksin, kita tidak punya vaksin untuk kanker ovarium. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat, masih bersama dengan Dr. Hervi. Dan sekarang, pemirsa, kita sudah kedatangan tamu, penyintas kanker ovarium, ada Mbak Daytona Rizkyani. Selamat pagi Mbak Day. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, Mbak Day, mungkin bisa langsung nih menceritakan ke pemirsa Ayo Sehat, pengalaman pertama kali itu seperti apa terkena kanker? Oke, waktu itu saya usia 22 tahun, status masih single, belum menikah. Jadi waktu itu yang gejala yang saya rasakan pertama kali itu ada benjolan di perut. Perut saya membesar seperti orang hamil gitu ya. Ya, seperti yang dikatakan Dr. Hervi tadi ya. Betul. Lalu menstruasi tidak lancar, bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Lalu juga sering kembung perutnya, sering buang air kecil. Rasa sakit juga terkadang terasa saat kecapean, perutnya rasanya kram. Jadi akhirnya saya periksa ke dokter di USG. Dokter sempat kaget juga ya saat saya berbaring di meja periksa, di kasur periksa. Dokter mengira saya hamil gitu kan. Tapi saat di USG ternyata itu ada tumor di ovarium kanan saya. Gitu. Akhirnya dokter merujuk untuk operasi. Saat itu belum diketahui. Itu belum diketahui tumornya ganas atau jinak. Jadi setelah dioperasi dibawa ke lab patologi anatomi baru ketahuan itu kanker stadium 1. Waktu itu saya masih beruntung ya, masih stadium awal. Lalu langsung di treatment yaitu kemoterapi sebanyak 6 kali. Sempat kehilangan rambut, sempat ya putus asa sempat sih, tapi banyak teman-teman keluarga yang support. Semua saya lalui dengan baik sih. Alhamdulillah. Pengobatannya selain kemoterapi, jadi saya juga sempat konsultasi dengan dokter gizi untuk mengubah pola hidup, lalu dengan psikolog juga, karena sebenarnya mental health itu juga mempengaruhi jasmani kita ya. Betul. Jadi perjalanannya lumayan liku-liku, tapi alhamdulillah sekarang udah sehat, sudah ada buah hati juga. Jadi buat teman-teman yang sedang mengalami kanker ovarium, jangan putus asa karena saya sendiri juga udah melewatinya. Pasti baik-baik saja gitu. Oke, baik. Nah, Dr. Hervi, ini kan yang dirasakan oleh Mbak Daytona itu dari perut kembung, agak penggembung. Apakah ini selalu diawali dengan tumor? Barulah dia dikatakan ada kanker ovarium, dok? Ya, karena kan kanker ovarium itu sendiri adalah tumor yang ganas. Jadi memang harus ada tumor dulu atau massa dulu. Kemudian dari hasil pemeriksaan kita temukan ada sel-sel kanker, maka dibilang adalah kanker ovarium. Awalnya tumor. Jadi kalau kita menemukan pasien dengan ada pembesaran massa di ovariumnya, kita terpikirkan itu adalah tumor ovarium atau kanker ovarium. Baik. Kalau untuk faktor genetik mungkin apakah ada nih? Mungkin dari dokter dulu. Seperti apa, dok? Ya, kalau kanker ovarium sendiri itu faktor resikonya pertama reproduksi, terus yang kedua memang genetik. Jadi untuk pasien yang mempunyai keluarga dengan riwayat kanker ovarium atau kanker ovarium juga berkaitan dengan kanker kolon dan juga kanker payudara.
Apabila ibu atau anaknya mempunyai riwayat kanker, maka dia berisiko lebih tinggi untuk menderita kanker juga. Oh begitu. Kalau Ya. untuk Badai sendiri apakah ada, Dok? Nah, ibu saya kebetulan memang mamai kanker payudara. Sekarang juga udah sembuh, cuma memang Alhamdulillah. masih sampai sekarang masih pengobatan juga.